katakan shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sebuah anugerah dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara exciting sore hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan. Sekalipun keadaan dunia sedang tidak menentu hari-hari ini, tapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan pegang kendali, amin. Amin. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, mari kita tanggalkan beban di pikiran, di hati, dan kita terfokus kepada Tuhan dan menikmati kehadirannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh lihat sebentar orang di samping Anda, pastikan ada orang. Katakan buat dia, kita semua dikasihi Tuhan. Haleluya. Sambil kasih senyum yang manis Bapak Ibu Saudara. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini? Amen. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan, kita raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami bawa pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Layak Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaanmu dan setiap lutut bersujud menyembah. Tuhan kami tinggikan, kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh Yesus, pujian kami hanya bagimu Tuhan. Sama-sama serukan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Di hadapanmu Tuhan, surga bumi nyatakan kemuliaanmu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan iman. Kerajaanmu berkuasa. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Amin. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kerajaanmu kekal. Kekal selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan, kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan Allah yang kekal, Allah yang kekal. Allah yang kekal. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Mari bersama-sama kita perkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 8 sampai 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia.
Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Kami yang datang sore hari ini, kami datang mencari Engkau Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan kami masih bernafas. Kami masih kuat Tuhan, bahkan kami sehat. Itu semua karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Bahkan sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Lawatan-Mu sore hari ini ya Roh Kudus. Kami bebaskan Engkau berkarya Tuhan di tengah-tengah kami. Ini hati kami, ini jiwa kami. Kami rindu memberi yang terbaik dari hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Kami akan memulakan ibadah sore hari ini Tuhan. Kami tahbiskan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Oh Jesus. Come on sing Jesus. Jesus, you are my Lord and I praise you. You are my Lord and I love you. Jesus, you are my Lord and I worship you. Jesus, you are the strength of my life. I will fly and I will fly, flying high. I will soar. You
siapa namanya? Lagi siapa namanya? Bersama katakan, besar dari yang ku harapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Oh, bersama Rohku, kami pasti menang. Menang. Lambaikan tangan semua. Namamu dipuji. Amin. Kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Terima kasih Tuhan Yesus yang tak pernah biarkan kami melebihi batas kekuasaan. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Katakan bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, tengok samping kanan kirimu, katakan kita bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib. Woo. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Sore hari ini kami bawa sembah kami semuanya untuk-Mu Yesus. Mari sejenak diam di hadirat Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini sembah kami. Ini syukur kami Tuhan. Yes Lord, we worship. Terpesona ku akan kuasa-Mu di dalam hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Oh Yesusku,
Aku mencintaimu sepanjang usiaku. Pilihan terbaikku yang tuntun setiap langkah hidupku. Menyembahmu, Kau Yesus Tuhan dan Raja di hidupku. Menyanjungmu, tersungkur ku memandang indah wajah-Mu, dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikan-Mu. Di tempat termulia, Kaulah pujaan hatiku. Oh Yesus, pujaan hatiku. Terpesona ku akan kuasa-Mu di dalam hidupku. Dengan apa? Dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Yesus, oh Yesusku, aku mencintaimu sepanjang usiaku. Pilihan terbaikku yang tuntun setiap langkah hidupku. Oh, menyembah-Mu, yes Lord, Kau Yesus Tuhan dan Raja di hidupku. Menyanjungmu, tersungkur ku memandang indah wajah-Mu, dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikan. Di tempat termulia, Kaulah pujaan hatiku. Yes Lord, terima kasih oh Tuhan. Biar hidup ini hanya untuk menyembah-Mu Yesus. We love you Jesus, we love you Lord. Ini sembah kami Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kebaikan-Mu di tempat termulia. Kaulah pujaan hatiku, dan kami sembah Engkau, menyembah-Mu. Yes Lord, Engkau Yesus, Tuhan dan Raja di hidupku. Menyanjung-Mu, tersungkur Tuhan, tersungkur ku memandang indah wajah-Mu. Dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikan-Mu di tempat termulia. Kaulah pujaan hatiku. Menyembah-Mu, Kau Yesus, Tuhan dan Raja di hidupku. Menyanjung-Mu, tersungkur ku memandang indah wajah-Mu. Dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikan-Mu di tempat termulia. Kaulah pujaan hatiku. Oh, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau Yesus, Tuhan dan Raja di hidupku. Menyanjung-Mu, tersungkur ku memandang indah wajah-Mu. Dan ku angkat tanganku mengagumi indahnya semua kebaikan-Mu di tempat termulia. Kaulah pujaan hatiku di tempat termulia. Tempat termulia. Kaulah pujaan hatiku di tempat termulia. Di tempat termulia. Yesus, pujaan hatiku. Oh Yesus, pujaan hatiku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya pujaan di hati kami. Yang kami sembah hanya Engkau Yesus. Kami mengangkat suara menyembah, meninggikan-Mu Tuhan, mengakui Engkau Yesus.
ada yang sepertimu, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan setiap kami. Oh Yesus yang setia, oh yang setia, hanya bebas menyembah Tuhan sore hari ini. Bernaik rasa syukur, bernaik rasa syukur hanya untuk Yesus. Sekarang tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Biar ruangan ini penuh dengan Roh-Mu, Yesus. Tidak mau membatasi Engkau. Tidak ada
Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat kita menyembah, saya merasakan satu hadirat yang kuat. Dan Tuhan mau menyampaikan buat kita yang hadir sore hari ini betapa Dia sangat mengasihi setiap kita. Tuhan berkata, percayalah Dia ada bagi kita. Dia ada, Dia Bapa yang baik. Waktu kita memuji menyembah Dia, biar kita tidak ada yang menghalangi, biar kita sendiri dengan Tuhan. Dan Dia yang mengangkat, Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan setiap kita. Mari kita berdiri dalam hadirat-Nya dan kita berkata, ku bawa korban syukur. Kita bersyukur kita ada di pertengahan bulan Maret. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah jaminan. Serahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, kelemahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna, yang tidak pernah berkurang. Terima kasih Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita. Dia setia sampai selamanya. Tuhan, biarlah setiap orang yang berdiri di dalam ruangan ini dan yang mengaku bahwa Engkau baik, sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu bukan hanya sekedar perkataan latah yang keluar dari mulut kami saja Tuhan. Tapi sungguh kami mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga itu menjadi pengakuan iman kami di sore hari ini Tuhan. Bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lewati semua hari-hari dalam hidup kami, Kau tetap Allah yang baik. Lewati situasi kondisi yang belum berubah, Engkau tetap Allah yang baik. Lewati semua pergumulan dan tantangan, kami mau bilang Kau tetap Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kau tetap sama bagi kami. Tuhan, biar Engkau dapati ada hati yang mengucap syukur di tempat ini. Ada orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat ucapan syukur dan pengakuan dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sore hari ini ya Bapak, kami percaya Engkau hadir di sini. Amin. Kami percaya Engkau melawat setiap orang di tempat ini Tuhan. Apa yang kami alami sore hari ini bukan karena emosional semata-mata, karena musik, karena lagu. Tapi sungguh kami merasakan Engkau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau sedang membebaskan kami, Engkau sedang memulihkan kami. Engkau sedang membangkitkan kekuatan kami kembali. Engkau sedang membuat kami bersemangat lagi di dalam Engkau. Percaya kami timbul Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami percaya. Terima kasih Bapa di surga, bicara buat kami. Bicara buat kami sore hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Lebih daripada suara manusia yang bisa kami dengar Tuhan. Kami berdoa Tuhan sore hari, Roh Kudus menjamah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sepatah kata saja dari Tuhan, itu bisa mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami mau fokus. Kami benar-benar mau menghargai kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Karena kami mau mendapatkan sesuatu Tuhan.
Kami mau mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan sore hari ini. Bicara Roh Kudus secara pribadi buat kami semua. Sampaikan isi hatimu. Biar waktu kami pulang dari tempat ini, kami menemukan jawaban di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan melawat kami semua pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun pribadi yang akan dilewati sore hari ini. Di dalam nama Yesus yang punya kuasa. Di dalam nama Yesus yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Kami berdoa dan kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua, selamat sore. Kita bersyukur kita udah masuk di dalam minggu yang kedua di dalam bulan Maret. Hari-hari cepat berlalu dan biarlah kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita setiap hari. Awal bulan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala tentang satu tokoh yang bernama Bartimeus. Nah, kalau kita belajar dari Bartimeus, minggu ini juga dan hari ini juga kita masih belajar tentang Bartimeus. Saudara jangan bosan-bosan dengar nama Bartimeus. Kalau biasanya kita dengar nama Bartimeus itu waktu kita sekolah minggu. Tuhan menyembuhkan mata orang buta. Ada seorang pengemis yang disembuhkan Tuhan. Nah mari kita belajar. Tadi waktu saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kita baca sekilas, kita hanya melihat bahwa itu sebuah cerita. Cerita dengan satu tokoh bagaimana Tuhan datang dan menyembuhkan mata orang buta ini. Tapi kembali lagi saya diteguhkan dari pagi waktu Ibu Gembala sampaikan bahwa bagian firman Tuhan yang kita baca berulang-ulang, yang kita renungkan berulang-ulang, selalu akan memberikan kepada kita pelajaran baru bagi kita semua. Sebab itu orang Israel itu tidak pernah bosan mengajarkan kepada keturunan demi keturunan. Perkatakan itu ulang-ulang. Renungkanlah itu siang dan malam. Diajarkan dari anak-anaknya masih kecil Bapak Ibu. Berulang-ulang, jangan pernah bosan. Ya. Sebab kebenaran firman Tuhan bukan seperti tindu Tuhan yang kalau makan 2-3 hari kita sudah bosan. Tapi kebenaran firman Tuhan itu pasti waktu kita merenungkan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baru buat kita semua. Pengulangan akan membuat kita menjadi orang-orang yang ahli Bapak Ibu. Pengulangan akan membuat kita menjadi orang-orang yang tahu pasti apa yang sedang Tuhan mau bicarakan buat kita semua. Dan sore hari ini saya berharap, saya percaya dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semua lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini menemukan jawaban. Percayakah Bapak Ibu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan kita semua, amin? Dan waktu saudara datang sore hari ini, waktu saudara memutuskan saya mau ikut ibadah raya 3 saja. Saya percaya itu bukan juga sebuah kebiasaan, saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ingin saudara dengar pesan ini. Ini pesan khusus buat saudara semua. Nah mari kita baca dalam kebenaran firman Tuhan yang sama seperti yang Ibu Gembala baca minggu lalu. Dari Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Bisakah ditampilkan? Oke. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat selanjutnya, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus sore hari ini, kalau Bapak Ibu, bukan kalau ya, saya kasih judul pelajaran malam hari ini adalah Our Story is His Story. Ya. Cerita kita semua sore hari ini sebenarnya adalah cerita Tuhan dalam hidup kita. Kisah Bartimeus itu sebenarnya bukan kisah dia secara pribadi. Tapi itu ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Begitu juga dengan kita semua sore hari ini. Kisah hidup kita sebenarnya seharusnya itu adalah kisah hidupnya Tuhan di dalam kita. Bapak Ibu kalau nonton film, tadi Ibu Eli juga pagi hari tadi saya dengar Ibu Eli bicara kasih contoh tentang nonton di bioskop. Nah kalau Bapak Ibu nonton film Bapak Ibu nggak mungkin kan cuma nonton di awal, tengah terus ya udahlah berhenti. Bapak Ibu untuk mengetahui akhir daripada cerita, kita harus nonton sampai di akhir. Betul Bapak Ibu? Kita harus nonton sampai selesai filmnya, baru kita tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan tokoh-tokoh di dalam film itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Poin pertama yang kita pelajari dari kehidupan Bartimeus adalah akhir itu yang menjadi penentuan. Ya. Akhir hidup kita itu yang menjadi penentuan Bapak Ibu. Kesimpulan dari sebuah cerita itu tidak terletak di awal. Tidak juga terletak di tengah cerita tersebut. Tapi kesimpulan dari cerita itu terletak di akhirnya Bapak Ibu. Ya. Kita tidak punya cukup bukti untuk menyimpulkan bagaimana kehidupan kita jika kita belum menjalaninya sampai akhir. Kehidupan saya dan Bapak Ibu kita belum sampai di akhir. Jangan cepat-cepat berikan kesimpulan dengan kehidupan kita. Jangan cepat-cepat ambil keputusan, menyerah, memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu lihat. Bartimeus mengawali kehidupannya dengan status orang buta. Betul Bapak Ibu? Tapi akhirnya Bartimeus tidak tinggal sama jadi orang buta. Bartimeus mengalami sebuah perubahan. Bartimeus mengalami sebuah pemulihan dalam kehidupannya. Pesan Tuhan buat kita semua sore hari ini, semua kita yang ada dalam ruangan ini. Apapun kondisi saudara hari ini belum akhir. Tuhan masih mau berperkara dengan kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang merasa seperti Bartimeus, buta, gelap, tidak berdaya, hopeless, tidak punya harapan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa ini belum akhir kehidupan kita. Masih ada waktu. Tuhan masih bisa mengubahnya bagi kita semua. Sebab itu mari lihat bahwa waktu kita mengalami sebuah kegagalan dalam kehidupan kita. Ya, seperti Bartimeus duduk di pinggir jalan, dikatakan bahwa seorang pengemis berharap dari belas kasihan orang saja. Bahkan dia mau kemana-mana mungkin dia mesti minta tolong orang untuk bantu dia bawa. Sekarang mungkin saudara mengalami hal yang seperti itu. Kegagalan, saudara jatuh, ada kita yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Mari dengar sore hari ini. Seperti tadi Ibu Gembala bilang bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dan Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada kita semua, pribadinya kepada kita semua, kasihnya kepada kita semua. Dan hari ini pesan Tuhan buat kita semua adalah kegagalanmu hari ini bukan berarti bahwa seluruh hidupmu akan gagal. Ini cuma satu periode saja dalam hidup saudara. Ini cuma satu fase kehidupan saja yang akan kita lewati. Apapun itu,
Mari mulai bawa kehidupan kita sore hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dari mulai bulan Januari Ibu Gembala menyampaikan kepada firman Tuhan tentang persiapkan dirimu dalam sebuah perjalanan. Lalu Februari kemarin Ibu Gembala mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan yang datang dari pemimpin kita bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Bapak Ibu lihat, bukan itu bukan sebuah pengetahuan. Tapi itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Daud tidak mungkin mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Daud sendiri tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi. Setuju dengan saya Bapak Ibu sore hari ini? Sebab itu mari kita semua yang hadir sore hari ini, dimanapun kita duduk, saudara yang di lantai 2, saudara yang di balkon. Mari kekristenan kita itu bukan sebuah agama, bukan Bapak Ibu. Tapi biarlah kekristenan kita itu adalah sebuah pengalaman kita bersama Tuhan. Semakin hari saya semakin doa saya secara pribadi untuk diri saya sendiri, Tuhan jadi nyata dalam hidup saya. Tuhan buat saya mengalami Tuhan lebih lagi. Saudara bayangkan mengalami Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu? Terkapar di lantai? Gitu, kejang-kejang atau apa saudara? Apa manifestasi yang saudara bayangkan waktu kita membayangkan tentang mengalami Tuhan? Saya berharap, berdoa dan membayangkan saya mengalami Tuhan adalah setiap hari saya ada dalam tuntunannya Tuhan. Setiap hari saya tahu Tuhan ada di dekat saya. Setiap hari kata Immanuel itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita datang beribadah di dalam ruangan ini bukan cuma sekedar ya hari Minggu saya mesti ibadah. Karena saya orang Kristen jadi kalau tidak pergi gereja kayaknya tidak afdol. Bukan. Tapi waktu kita datang di ruangan ini, datang beribadah, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah akhir hidup kita itu yang menentukan, bukan awal. Saudara jadi saat ini kalau Tuhan masih kasih koma dalam perjalanan hidup saudara, jangan cepat-cepat saudara taruh titik. Ya. Koma itu masih ada lanjutannya. Setelah itu, nah itu baca komanya kayak gitu, nada suara kita menurun. Ada kelanjutannya. Jangan buru-buru kita titik. Sebab itu saudara mari ingat, poin pertama yang kita belajar dari kehidupan Bartimeus. Oke dia buta, oke dia duduk di pinggir jalan berteriak sebagai seorang pengemis. Tapi hidupnya belum berakhir di situ. Hidupnya masih ada kelanjutan. Kita juga sore hari ini. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Sebuah kegagalan tidak mencerminkan seluruh kehidupan saudara. Dalam setiap musim kehidupan kita ada cerita Tuhan. Saya ingat sebuah tokoh di dalam Alkitab namanya Yusuf. Beberapa hari ini saya sedang merenungkan tentang Yusuf. Yusuf itu dari anak kesayangan pakai jubah yang mahal. Kemudian apa saudara? Dibuang di dalam sumur. Dari dalam sumur diangkat, dikirain mau bebas. Ternyata dijual sebagai budak. Lalu kemudian jadi budak. Bapak Ibu bayangkan budak apa? Pembantu. Lebih parah lagi pada zaman dulu tidak punya hak apa-apa. Kerja di rumah Potifar. Setelah itu difitnah. Masuk penjara. Dari masuk penjara ketemu dengan kepala juru minuman dan juru roti. Berharap mendapat pertolongan, tidak mendapat pertolongan. Menunggu lagi selama 2 tahun di dalam penjara, baru setelah itu Yusuf mengalami sebuah perubahan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu sore hari ini semua kita merenungkan kehidupan kita. Sedang ada di dalam musim apa kita saat ini? Apa yang sedang Tuhan ajarkan buat kita dalam musim-musim hidup kita? Setiap kali saudara datang dan dengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang ajar apa buat saudara? Lewat musim kehidupan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan pernah ambil kesimpulan yang prematur di dalam situasi yang sulit. Kalau kita terburu-buru ngambil kesimpulan tentang Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita ada dalam keadaan-keadaan sulit. Kadang-kadang kita bisa salah menilai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu kita ada dalam keadaan tidak berdaya. Kita ada dalam masa-masa kegelapan sama seperti Bartimeus tidak melihat apa-apa.
Bapak Ibu masih ingat 2 minggu lalu kita juga belajar tentang orang buta, Bapak Ibu. Dan Tuhan mungkin sedang memberikan pesan kepada kita semua bahwa jangan jadi buta. Mari kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau saat ini kita sedang dalam kondisi orang buta, gelap, percayalah, itu bukan akhir dari kehidupan kita. Masih ada kisah selanjutnya yang akan kita alami, yang akan kita lewati, yang akan kita lalui, yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Kalau hidupmu saat ini masih koma, jangan kasih titik. Jangan langkahi Tuhan. Izinkan Tuhan berproses dengan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagian yang kedua, sikap kita dalam menjalani hidup menentukan apa yang kita terima. Saya mau di dalam ayatnya yang ke-48, multimedia part yang kedua. Slide yang kedua, boleh? Kita tolong. Oke. Bapak Ibu lihat di dalam ayatnya yang dibilang gini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu bisa lihat di slide di PowerPoint yang saya bikin. Bapak Ibu boleh lihat gambarnya. Waktu saya mengerjakan PowerPoint ini saya jadi ketawa sendiri. Di poinnya nomor 2 boleh? Sikap kita dalam menjalani hidup. Bapak Ibu lihat mungkin cukup ya. Ini gambaran dari Bartimeus Bapak Ibu. Diam. Yesus anak Daud. Bapak Ibu bisa lihat? Semakin orang menyuruh dia diam, semakin keras firman Tuhan bilang. Bahwa dia semakin keras dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Nah mari lihat, waktu hidup kita ada dalam kegelapan. Waktu kita seperti Bartimeus yang sedang duduk di pinggir jalan, buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Sikap kita itu menentukan. Kita mengalami perubahan ataukah tidak Bapak Ibu? Kita bisa jatuh tapi kita tidak bisa tinggal jatuh. Ya. Kita bisa khawatir tapi kita tidak bisa tinggal di dalam kekhawatiran. Kita bisa marah tapi kita tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai kita Bapak Ibu. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi sikap kita itu menentukan apa yang akan kita terima. Nah, Bartimeus kalau kita baca di dalam ayat kebenaran firman, Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam Matius, bisa lihat juga di dalam Lukas. Tidak satu ayat pun mencatat bahwa waktu Bartimeus ketemu Tuhan, Bartimeus mengeluh tentang hidupnya. Waktu Bartimeus ketemu Tuhan Yesus, Bartimeus tidak bilang, Tuhan kenapa aku buta? Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan aku? Kenapa aku bisa jadi pengemis di pinggir jalan Tuhan? Kenapa aku mesti hidup dari belas kasihan orang? Bartimeus tidak mengatakan kalimat-kalimat seperti itu Bapak Ibu. Yang Bartimeus katakan kepada Tuhan Yesus adalah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pelajarannya buat kita sore hari ini Bapak Ibu adalah daripada saudara mengeluh, daripada saudara bersungut-sungut, lebih baik kita berseru sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu kita ada di dalam masa-masa kegelapan, waktu sepertinya kita tidak berdaya, jangan saudara bersungut-sungut. Mengeluh akan melemahkan kita. Mengeluh akan membuat kita menjadi hilang pengharapan. Mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan. Nah saudara lihat, saudara boleh, mungkin saudara sudah pernah alami, saya tidak suruh saudara praktek ya. Berapa banyak saudara mengeluh dan keadaan menjadi lebih baik. Ya, kita mengeluh dan keadaan tidak menjadi lebih baik. Tapi saudara rasakan waktu saudara mengeluh, nanti saudara pulang dan mulai belajar Bapak Ibu praktek itu. Mulai aware dengan keadaan diri kita. Waktu kita mengeluh, kita menjadi lebih lemah. Energi kita terkuras habis. Kita ngomel, kita marah, kita komplain dengan segala macam hal. Dan tidak ada hal baik yang terjadi. Tapi waktu kita tenang.
Waktu kita mulai berdoa, waktu kita mulai mengucap syukur. Ibu Gembala bilang waktu kita mulai angkat hati dan memuji Tuhan. Oke, keadaan masih belum berubah. Tapi siapa yang berubah Bapak Ibu? Kita berubah. Amin Bapak Ibu. Nah, Bartimeus tidak mengeluh tentang hidupnya. Sebaliknya Bartimeus berseru kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dalam terjemahan BIMK bilang begini. Janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal. Berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan. Beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Manusia mau menolong kita, tapi manusia kemampuannya terbatas untuk menolong kita. Setuju Bapak Ibu? Cewek kita mengeluh, kita cerita sana sini, oke, itu salah satu cara kita venting emosi kita. Kita keluarkan, kita cari komunitas untuk sama-sama topang kita berdoa. Tapi saudara harus tahu bahwa di atas, di balik semuanya itu ada satu pribadi yang lebih, yaitu Tuhan. Waktu kita mengeluh, kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan ini bilang buat kita bahwa dalam segala hal, berdoalah. Apalagi Bapak Ibu, ajukan permintaanmu kepada Allah. Apa yang kamu perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah. Bartimeus butuh melihat. Bartimeus butuh kesembuhan. Dan alih-alih dia terpengaruh dengan keadaan di luar dia, yang menurut dia, diam, sudah diam, jangan ribut. Dia tidak mempedulikan itu. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu pasti ingat istilah push. Pray until something happen. Berapa lama kita sudah berdoa untuk hal-hal yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita? Apakah saudara sudah mulai hilang kekuatan, hilang semangat, berturun frekuensinya? Kita sedang ada di dalam masa doa puasa 30 hari. Mari saudara, Tuhan ingin Tuhan ingin kita membangkitkan lagi semangat kita, kepercayaan kita, pengharapan kita. Bahwa waktu saya berseru, dia tidak akan pernah memalingkan tubuhnya daripada saya. Amin Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Bartimeus, sebelum itu belum pernah ada mujizat. Sebelum kisah Bartimeus, belum pernah ada mujizat orang buta disembuhkan. Sebab itu orang-orang menyuruh Bartimeus, udah diam. Itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat itu. Tapi Bartimeus tidak. Ayat-ayat sebelumnya yang kita baca tentang Bartimeus, dia dengar. Waktu dia mendengar Yesus orang Nazaret itu, dia berteriak. Kita bukan seperti Bartimeus yang duduk di pinggir jalan. Kita tahu siapa Tuhan kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kita yakin Tuhan menjawab doa kita. Jangan biarkan keadaan di luar kita membuat kita berhenti untuk berdoa. Berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, poin ketiga, poin terakhir saya sore hari ini. Our story equal his story. Poin ketiga adalah pertemuan dengan sang penulis kisah kehidupan kita mengubahkan kisah hidup kita. Pada saat Bartimeus berseru, dia belum ketemu Tuhan. Dia buta juga, dia gak lihat Tuhan sudah seberapa dekat dengan dia. Tapi sikapnya yang tidak menyerah. Sikapnya yang terus berusaha. Ya. Sikapnya yang tidak mengeluh, tidak berputus asa. Yang terus berseru kepada Tuhan. Membuat Tuhan berhenti. Membuat akhirnya Tuhan bilang, siapa dia? Panggil dia. Sudahkah kita berjuang seperti Bartimeus? Sudahkah kita punya, bukan karena Tuhan jual mahal Bapak Ibu, bukan. Tapi karena kesungguhan hati kita. Itu bukti kesungguhan hati kita. Nah, Mazmur 136
Mazmur 139 ayat 16. Saya suka sekali kalimat ini dalam firman Allah versi terjemahan FIH. Dia bilang begini, sebelum aku lahir engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membuat cerita buruk dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya? Katakan amin. Tuhan gak pernah merancangkan cerita buruk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu pribadi yang jago mengubah jalan cerita hidup kita. Sama seperti Bartimeus. Firman Tuhan bilang bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah melihat kita. Sebelum kita mulai bernafas, Tuhan telah merencanakan setiap hari dalam kehidupan kita. Lalu setiap hari kita tercantum dalam kitab-Mu. Cerita kita Bapak Ibu, our story akan berubah menjadi history ketika kita bertemu dengan Tuhan, Sang Penulis kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang tahu kisah hidup kita Bapak Ibu kecuali Tuhan. Firman Tuhan ini bilang bahwa Tuhan sudah merencanakan setiap hari hidup kita. Bahwa setiap hari-hari kita sudah tercantum di dalam kitab-Nya Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan kisah hidup kita kalau kita tidak bertemu dengan Sang Penulis kisah kehidupan kita. Bartimeus mengalami perubahan cerita hidup yang tadinya masih koma Bapak Ibu, dilanjutkan. Ayat-ayat terakhir yang tadi kita baca, pergilah imanmu menyelamatkan engkau. Lalu kalimat selanjutnya bilang apa? Sembuhlah Bartimeus. Tidak akan pernah terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah, kisah kita tidak akan pernah berubah kalau kita tidak bertemu dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Jangan pernah abaikan pertemuan kita dengan pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu, saya banyak bertobat. Kadang-kadang kita sampai tidak menghargai hal-hal yang sudah biasa di dalam kehidupan kita. Tanpa rasa salah, waktu lagi sementara firman dan kita buka chat ngobrol dengan orang lain. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya pernah juga seperti itu. Sampai kesadaran itu muncul kalau Tuhan ada di sini. Bukan kalau Tuhan ada, waktu Tuhan lihat saya. Tuhan ada di sini dan Tuhan lihat saya. Sementara dengar firman, sementara firman itu disampaikan, firman yang adalah Tuhan sendiri. Dan saya ngobrol dengan orang lain. Bagaimana perasaan hati Tuhan? Waktu Bartimeus dibilang bahwa, Tuhan kuatkan hatimu, teguhkan, dia panggil kamu. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia tanggalkan jubahnya. Itu bentuk penghormatan dia kepada Tuhan. Pernahkah kita menaruh respek kepada Tuhan waktu kita ada dalam rumah-rumah ibadah? Waktu kita ada di gereja Bapak Ibu. Dengan datang tepat waktu. Dengan waktu menyanyi, menyembah, benar-benar kita bilang Tuhan Engkau baik. Kita punya sikap menyembah, kita menyanyi, kita puji Tuhan. Cuma itu yang kita bisa kasih sama Tuhan Bapak Ibu. Sorry to say, minta maaf. Berapa banyak jumlah persembahan yang bisa kita kasih, gak bisa balas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Nafas hidup yang setiap hari kita bisa punya. Saya punya teman umur sebaya dengan kami. Masih muda Bapak Ibu, secara finansial dia tidak kekurangan. Tapi sayangnya waktu COVID kemarin dia meninggal, baik banget. Setiap kali kami ke Jakarta dia layani dengan sepenuh hati. Saudara, itu membuat saya mulai terus menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga kecuali Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana mungkin kita tidak menghargai pribadi yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah abaikan pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu, amin. Waktu saudara doa sendiri, waktu saudara datang di tempat ini dalam ibadah raya, waktu saudara ada dalam doa-doa, ibadah-ibadah doa. Mari mulai bangun kesadaran dalam diri kita. Saya ketemu Tuhan loh. Amin Bapak Ibu. Saya ketemu Tuhan yang memiliki kehidupan saya. Yang bersabda satu kali saya dan hidup saya bisa mengalami perubahan.
Dan waktu kita mulai membangun kesadaran itu, saudara akan lihat, pengenalan kita akan membuat kita terus mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Pengenalan kita akan membuat kita terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Sama seperti Bartimeus, dia tidak pernah ragu. Apa yang kamu mau aku lakukan? Rabuni, buat aku melihat. Amin Bapak Ibu. Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang tidak mungkin. Kejadian 50 ayat 20. Kembali lagi kepada kisah Yusuf. Saya suka baca ini Bapak Ibu. Dalam terjemahan FHIH dia bilang begini. Yusuf bilang buat saudara-saudaranya. Bagiku segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan. Karena ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini. Supaya aku boleh menolong nyawa orang banyak. Bapak Ibu, orang bisa melakukan apa saja. Kisah hidup kita awal itu mungkin tidak menyenangkan buat kita. Prosesnya terlalu berat buat kita. Tapi percayalah Tuhan, kita punya kesanggupan untuk mengubah itu menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Yusuf bilang buat saudara-saudaranya, iya kamu melakukannya itu dengan maksud jahat. Tapi Allah bisa mengubahnya untuk menjadi sebuah kebaikan. Mari alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Judul kalau Bapak Ibu di FA, judul yang Ibu Gembala berikan minggu lalu, melihat dan memuliakan Tuhan. Saya akan mengakhiri sharing saya sore hari ini Bapak Ibu. Mari lihat, bukan tunggu nanti kita buta dulu, baru kita bisa memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi dalam setiap hari kehidupan kita menyadari bahwa selama kita masih punya nafas hidup, itu berarti bahwa masih ada kesempatan buat saya, bahwa hidup saya belum berakhir. Hari ini saya gagal, tapi Tuhan pasti bisa menolong saya lewati kegagalan. Dan sikap itu membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Membuat kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak putus asa, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mengeluh. Dan saudara tahu, apa yang saudara tunjukkan lewat kehidupan saudara itu menarik perhatian orang. Kenapa orang itu ada dalam tekanan tapi dia masih bisa bersyukur? Kenapa dia masih punya masalah tapi saya tidak pernah mendengar dia mengeluh? Kenapa dia selalu bilang bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan hal yang buruk menjadi hal yang baik dalam hidup saya? Dan saudara tahu bahwa saudara sedang mengimpartasikan roh Allah yang ada di dalam saudara. Saudara mulai mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Hanya dengan apa saudara? Perkataan-perkataan bahwa Yesus itu baik dalam hidup saudara. Kami kemarin liburan ke Ambon, saya ketemu anak saya di sana dan dia bilang begini, Mama saya baca satu buku. Seorang anak hamba Tuhan dia bicara sama papanya, Papa anak hamba Tuhan itu adalah pecandu narkoba, melakukan banyak kejahatan. Dan dia bilang begini bahwa berarti kalau saya mau seperti Papa yang luar biasa, jadi hamba Tuhan, apakah saya harus mengalami hal-hal buruk itu, melakukan kejahatan-kejahatan itu dulu, baru saya bisa menceritakan bahwa, wah Tuhan ubah hidup saya. Dan papanya dengan senyum bilang sama dia, tidak perlu. Setiap hari waktu engkau menyadari bahwa nafas hidupmu adalah pemberian Tuhan, kamu selalu berkata dalam segala hal, Tuhan itu baik. Itu pun kamu sedang menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa. Bahwa Tuhan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Dalam segala keadaan kamu tidak bersungut-sungut. Dalam segala kondisi kamu tidak mengeluh. Itu pun kamu sedang menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan biarlah malam hari ini Bapak Ibu, sore hari ini, kita pun jadi seperti itu. Jangan pernah menyerah berdoa, berseru. Ada orang suruh diam, tambah kenceng. Sama seperti gambar tadi ya Bapak Ibu, diam. Yesus gitu ya, mukanya sampai gitu. Yesus gitu, tolong gitu ya Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Hidup kita masih koma, belum titik. Tuhan masih punya acara banyak dalam hidup kita. Biar kita semua dipakai untuk jadi alatnya Tuhan. Tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi. Tadi saya duduk di situ dan saya bayangkan jubah apa ya? Jubah itu mengikat. Jubah itu sesuatu yang membungkus kita. Jubah itu cover. Kita berlindung di dalamnya.
Apa yang membuat kita berlindung? Rasa ego kita, ya, nggak mau jujur, takut ditertawakan orang. Ya, kita pengen tampil oke, padahal kita lagi nggak oke gitu, Bapak Ibu. Cuma Tuhan, mari sore hari ini jujur dengan Tuhan, jujur dengan Tuhan, dan biarlah Sang pemilik kehidupan kita, Sang penulis kisah hidup kita itu akan mengubahkan our story menjadi His story. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan angkat pujian ini, musik pujian akan menyanyikan pujian ini. Sebentar kita mari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lemparkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Katakan buat Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dengan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bilang buat kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, sore hari ini kami menyerah kepada semua rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa sore hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang seperti Bartimeus dalam kegelapan, biar hari ini bangkit iman kami, mempercayai bahwa itu bukan gambaran keseluruhan hidup kami. Bahwa Allah masih bisa berperkara dengan kehidupan kami, mengubahkannya. Tidak peduli apa yang terjadi dengan masa lalu kami,
Tuhan pasti bisa mengubah kami menjadi indah seperti rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kisah-kisah hidup kami berubah menjadi kisah-kisah hidup Tuhan dalam kami. Kami akan pergi dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Tuhan, kami mau bertindak, kami mau bangkit, kami mau mendapati Tuhan, kami mau datang kepada sumber itu. Kami mau datang kepada Sang Penulis kehidupan kami. Kami mau datang kepada Sang Pemilik hidup kami. Kami mau diubahkan Tuhan, kami mau mengambil keputusan itu, melangkah. Tinggalkan jubah yang mengikat kami, tinggalkan jubah yang menghalangi kami, tinggalkan jubah yang membuat kami tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Kami mau datang pada Tuhan. Kami mengalami kehidupan yang baru. Dan sungguh Tuhan, sampai akhir hidup kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tinggal, dimeteraikan dalam hati kami semua. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bertemu, firman itu akan tetap tinggal dalam hidup kami. Bahwa Allah penulis kehidupan kami. Dan rancanganmu tidak pernah gagal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Yang layak untuk menerima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Leni Kesaulija. Wow, luar biasa. Mari kita persiapkan persembahan kita yang mau mengembalikan juga persepuluhan milik Tuhan, taburan pembangunan dan persembahan lainnya. Mari kita persiapkan. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang terlalu baik. Tidak ada kata-kata lain selain kami mengucap syukur dan beri terima kasih buat setiap kehidupan kami bersama Tuhan yang kami bisa jalani Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu setiap hari, terima kasih kami tiap hari mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada kata lain selain kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu dimateraikan dalam hati kami. Biar kebenaran itu benar-benar hidup Tuhan. Sehingga hidup kami bisa Tuhan mencerminkan kasih Kristus. Sehingga hidup kami bisa mencerminkan bagaimana kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mau memberi Tuhan. Kami telah mengalami kebaikan Tuhan. Biar kami juga menjadi pengelola yang baik Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan taruh. Biar kami menjadi bijak dengan setiap berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Berkati semua tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya kami sudah cukup, bahkan terlalu cukup. Karena kami punya Tuhan yang adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memberi Tuhan, kami memberi dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang telah menjaga kebersihan gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Dan diingatkan selalu kepada jemaat Tuhan untuk tetap menjaga kebersihan demi kenyamanan kita bersama dan menghargai jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu, Bethany Kids Church diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya kita di sini, bertempat di House of Love lantai 1. Bagi kamu remaja yang ada di kelas 7 sampai kelas 9 SMP, mari bergabung dalam komunitas Bethany Teens yang ibadah dan penyampaian firman-Nya dikemas sesuai dengan usia kamu. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Bagi kamu yang berusia 16 sampai 24 tahun, mari bergabung dalam komunitas Impact Generation yang ibadah dan penyampaian firman-Nya dikemas sesuai dengan usia kamu. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1.
Doa puasa 30 hari di seluruh gereja Betani di Indonesia dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan 8 April 2023. Doa bersama dimulai pada hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 12 siang bertempat di House of Love. I've got just one move with my arms stretched wide. I will worship you. So I lift up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing. Puji Tuhan, semua diberkati sore hari ini, amin. Berapa banyak yang tadi waktu menyembah mengalami lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan, amin. Bapak Ibu, tadi hadirat Tuhan kuat sekali. Waktu Michelle mulai angkat lagu tadi penyembahan, saya pikir ini lagu baru yang saya enggak tahu. Jadi saya enggak bisa ikut nyanyi, tapi saya diam dan saya mulai buka hati untuk meninggikan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya kalau di gereja, saya selalu berdoa dan saya doakan semua jemaat sampai yang di belakang, yang saya lihat wajahnya, apalagi waktu muncul di layar, saya langsung doakan supaya Tuhan jamah Bapak itu, Ibu itu, supaya di dalam ibadah ini mengalami Tuhan. Nah, waktu saya menyembah tadi, saya mulai tinggikan Tuhan dan waktu Michelle mulai angkat refnya lagunya itu, saya mulai tahu tuh lagu dan saya mulai menyembah dan tiba-tiba saya rasa sudah tidak ada orang lain, cuman saya dengan Tuhan. Itu kalau kita masuk untuk memuji dan menyembah Dia, maka kita akan lihat, kita akan kenal diri kita akan dicelikan sehingga mata batin kita bisa memandang Dia. Karena orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Kita suci bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Waktu kita tinggikan Dia, maka kematiannya, kebangkitannya itu menaungi kita sehingga melayakkan kita untuk ada dalam hadiratnya. Sore hari ini kalau di bulan Maret kita merenungkan kisah tentang Bartimeus, Tuhan mau Dia ada dalam setiap kehidupan kita, memulihkan, menyembuhkan. Minta hal-hal yang lebih tinggi daripada yang biasa. Minta bahwa Tuhan supaya kita hidup itu bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau kita minta tentang berkat-berkat, orang lain yang tidak percaya pun lebih diberkati daripada kita. Dan Dia Bapa yang menyediakan yang kita perlukan, bukan nanti kita minta hal-hal itu. Tapi Dia bilang waktu kita bilang cari dulu kerajaan Allah, maka Dia akan menambahkan yang lainnya kepada kita. Di dunia ini hidup singkat. Dalam perjalanan hidup kita yang sementara ini, biarlah kita mengalami Tuhan dan kisah Tuhan masuk dalam kisah kita. Sehingga Dia dimuliakan, Dia ditinggikan. Amin. Biar semua bisa mengalami Tuhan secara pribadi dan melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu berdiri dan Dia menyatakan bahwa betapa Dia mengasihi setiap kita. Dia bukan merancangkan yang jahat. Tadi Leni bacakan tadi bahwa rancangannya lebih tinggi dari rancangan kita. Seperti Rasul Paulus pun melewati hal yang sulit, karam kapal, kelaparan, dirajam batu, dia lewati semuanya. Tapi endingnya adalah memuliakan Tuhan. Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memuliakan Tuhan. Mari kekuatan baru buat kita semua. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru buat setiap kami. Seperti Engkau menyembuhkan Bartimeus, kami juga Tuhan bisa melihat Engkau. Terima kasih. Dalam segala perkara
firman-Mu, Engkau punya rencana, rancangan yang lebih tinggi daripada jalan dan rancangan kami sebagai manusia. Pikiran kami terbatas. Sore hari ini waktu Engkau melawat kami Tuhan, Kau celikan mata batin kami. Supaya kami melihat Engkau lebih tinggi daripada melihat masalah kami, kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak mau tinggal buta seperti Bartimeus. Waktu dia berseru dan Engkau melawat dia Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati dan bangkit untuk kami. Engkau selalu ada bagi kami waktu kami angkat tangan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau pasti Tuhan akan mendengar seruan kami. Doa-doa kami Engkau jawab Tuhan. Biar setiap kami Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga kami melihat rancangan-Mu bukan hanya lihat rancangan kami. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Untuk kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kami serahkan semua Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan kami. Tuhan ambil Bapa dan Kau gantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru di dalam kasih-Mu. Kami mempercayai Engkau tuh hari esok. Bapak kami sepakat berdoa Tuhan buat rumah-rumah tangga. Biarlah tanda meterai darah anak domba Allah ada di ambang-ambang pintu dan hadirat-Mu kuat di dalam kami. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu Tuhan membawa semua luka-luka, semua kesakitan Tuhan Engkau bawa pergi dan rancangan musuh dibatalkan, digagalkan. Rancangan surga terjadi buat setiap kami. Ada kebangkitan, ada kemenangan, ada tindakan-tindakan yang baru, ada pintu-pintu yang terbuka yang kami lihat. Sehingga ada kemenangan dalam keluarga-keluarga dan rumah-rumah tangga. Diberkati dalam pekerjaan, usaha bisnis kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menopang Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan umat-Mu dalam tugas tanggung jawab dan usaha bisnis yang dikerjakan Tuhan. Tolong dan memberikan keberhasilan, keberuntungan sehingga kami terus akan melihat berkat-berkat dari seberang laut diperintahkan masuk ke tangan orang benar yang mengelola dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi berkat buat lingkungan kami, buat kota kami, dimanapun kami ada dengan siapapun yang kami jumpai. Biarlah mereka lihat Tuhan di dalam kami, pakai kami semua Tuhan. Waktu kami keluar dari gereja, kami akan bawa terang Tuhan buat orang lain. Kami akan bawa kesembuhan, kami akan bawa penghiburan yang daripada Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih, diberkati kota Manado Tuhan, keamanan Tuhan. Kami berdoa supaya ada penjagaan Tuhan di lautan, di darat, di gunung-gunung. Dan Tuhan selama minggu yang baru yang berjalan ini kami akan lihat terus kehadiran, pertolongan dan mujizat-mujizat yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Meteraikan berkat-Mu dan kami semua mau pulang, bawa masuk ke dalam keluarga rumah tangga kami. Mari angkat wajah-Mu. Umat Tuhan buka hati, terangkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dia Allah Immanuel yang setia menyertai kita semua. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat pujian. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan memberkati, shalom, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ada doa puasa Selasa sampai hari Jumat, doa bersama jam 12. Ambil kesempatan yang belum pernah berpuasa, makan malam biasa tapi bangun pagi, skip makan paginya. Lebih berikan waktu untuk baca firman, berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Tuhan memberkati semua, shalom.